Jadi saya sampaikan kepada kaum muslimin, tuntut rombongan Habib-Habib yang udah menandatangani nasab Habib-Habib yang sekarang beredar sampai banyak melakukan narasi-narasi jahat, ya, melakukan tindakan-tindakan asusila, ya, mengecrot anak-anak santri, membawa-bawa sebagai juriat Nabi berkah dan lain sebagainya, menyesatkan kaum muslimin dengan mengatakan bahwa kami adalah nggak percaya kami murtad, nggak percaya mereka sebagai keturunan Nabi murtad, segala macam. Itu Habib-Habib yang tanda tangan, wajib kita tuntut untuk memberikan datanya. Habaib ini juga DNA-nya udah ketahuan nggak mau taslim. Kita DNA, saudara. Sekarang saya mau tanya, ini, tak kasih gambaran kamu. Mereka yang sudah melakukan DNA, coba suruh minta ke nagobah yang ada di dunia ini, bisa diisbat nasab dengan DNA-nya dia? Bisa, saudara. Ini ngawur. Ini ngawur. Palsu ketahuan tuh kalau diperiksa. DNA Nabi kemana, DNA-nya kemana ya kawan? Dia menyuruh misalnya yang Sayyid ini DNA. Oke, kamu yang sudah menyatakan DNA kamu benar, coba minta ke nagobah-nagobah di seluruh dunia. Bisa ndak kamu dianggap Sayyid dengan DNA kamu? Nggak akan diterima. Nggak akan diterima. Gitu loh. Kenapa? Karena memang tidak ada DNA itu menjadi alat untuk menetapkan nasab. Bagaimana DNA yaitu yang dimiliki oleh Nabi tersebut bisa dicocokkan oleh seluruh pongkol-pongkol Quraisy yang ada di dunia ini ya kawan. Bahkan itu juga bisa menjadi bukti bahwa setiap keturunan Nabi yang hidup pada hari ini pasti ada yaitu unsur kesamaan DNA dengan DNA Nabi. Membuktikannya lewat rambut yang ditinggalkan oleh Nabi, saudara. Nggak akan diterima, gitu loh. Kenapa? Karena memang tidak ada DNA itu menjadi alat untuk menetapkan nasab. Tapi paling tidak dia bisa menjadi bukti pendukung ya kawan. Alhamdulillah. Tidak kamu dianggap Sayyid dengan DNA kamu? Nggak akan diterima. Nggak akan diterima, gitu loh. Kenapa? Karena memang tidak ada DNA itu menjadi alat untuk menetapkan nasab. Masih aja menolak DNA. Kecuali nasab dulu dekat. kami Misal. yang namanya Rizik Syihab teriak-teriak, kalian jangan ngaku cucu Nabi. Kami doang cucu Nabi, yang lain bahlul semua, palsu semua. Siapapun yang mengaku cucu Nabi wajib verifikasi dari kitab-kitab nasab. Itu kata Habib Rizik, ya. Wajib tes DNA. Jangan nanti DNA Nabi kemana, DNA dia kemana. Mana buktinya 14 abad yang lalu ada manusia bernama Muhammad. Dengan adanya rambut itu bisa diperiksa gennya, DNA-nya bisa diperiksa ya kawan. Bagaimana DNA yaitu yang dimiliki oleh Nabi tersebut bisa dicocokkan oleh seluruh pongkol-pongkol Quraisy yang ada di dunia ini ya kawan. Bahkan itu juga bisa menjadi bukti bahwa setiap keturunan Nabi yang hidup pada hari ini pasti ada yaitu unsur kesamaan DNA dengan DNA Nabi. Membuktikannya lewat rambut yang ditinggalkan oleh Nabi, saudara. Alhamdulillah. Jadi kalau Habib palsu ketahuan tuh kalau diperiksa. DNA Nabi kemana, DNA-nya kemana ya kawan? Seakan-akan mereka benar cucu Nabi. Begitu ketahuan DNA-nya mereka itu DNA haplogrup G, langsung berubah fatwa oleh anak menantunya yang mengatakan haram pakai DNA. Tidak boleh secara syariat, ya, berpatokan kepada basmah wirathiyah tes DNA untuk menafikan nasab. Nggak boleh, haram secara syariat. Jadi kalau ada kiai dulu nggak tahu, Habib-Habib dulu yang mereka tahu dia sebagai cucu Nabi berdasarkan pengetahuan dia itu, ya, bukan berdasarkan penelitian, maka orang-orang di masa sebelum penelitian ini yu'fa anhu, dimaafkan. Tidak berhak bergelar Habib, Sayyid, Syarif. Mereka layak bergelar Al-Ajam Kal-Bahaim, sebagaimana disebut oleh mereka sendiri di dalam kitabnya An-Nahrul Maurud. Kata dia, orang-orang yang non keturunan Arab, non keturunan Sadah,
itu sama seperti binatang, kata mereka. Maka setelah kita teliti, maka mereka itu ajam, sama seperti binatang. Sehingga haplogrup mereka aja haplogrup G. G itu kalau nggak kita sambung kepada keturunan Yahudi, itu sama dengan genetik khinzir. Khinzir itu genetiknya G. Gitu. Oke. Apa benar? Oke. Wallahu alam kalau itu, tapi informasi yang saya dapat genetik khinzir itu G. Nah, jadi kal hayawan berarti sama. Ya, tapi Pak, apapun masalahnya perseteruan ini, harapan kami sebagai umat ya Tengku ya, jangan sampai terpecah belah ya antar umat gitu loh. Tapi bagaimanapun juga harapan betul. Itu wajib, Bang. antar semua Begini, lah, Bang. semua umat. Begini, Ada maksud terpecah belah biar saya jelasin. Ya. Umat Betul, Bang ini Jojo. kalau nggak mau terpecah belah, dengarin dulu. Kami bingung, Terpecah belah kami itu- bingung. Ya sebentar, saya jelasin biar abang paham kaidah terpecah belah. Terpecah belah Jangan itu bingung, Bang Jojo. dikarenakan orang-orang ini mempercayai dzurriyyat palsu. Jadi selama orang itu mempercayai dzurriyyat palsu, maka wajib pecah belah. Selama piring itu sudah nggak bisa lagi dicuci, ya, ia harus dipecahin, diganti yang baru, gitu. Jadi pecah belah umat ini adalah permintaan umat itu sendiri. Kami hanya memberikan kabar agar mereka jangan coba-coba mengakui nasab palsu sebagai dzurriyyat Nabi. Siapa yang mengakui nasab palsu sebagai dzurriyyat Nabi, maka berdasarkan hukum syariat, orang itu kalau saya jadi presiden, saya perangin, tangkap, melanggar pidana itu, mencederai kemaslahatan dan kewibaan baginda Nabi Muhammad SAW. Kama qal, sebagaimana Nabi Muhammad bersabda, pertama, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang memalsukan sesuatu, membawa-bawa nama saya, maka tempat duduknya di api neraka. Berarti haram. Menghalalkan perkara haram, murtad. Begitu, Bang. Kedua, man idda'a ay man intasaba ila ghairi abihi wa huwa ya'lamu fal jannatu alaihi haramun. Siapa orang yang mencantolkan nasabnya bukan kepada bapaknya dan dia tahu kalau itu bukan bapaknya, maka jahanam atas orang itu. Jadi kalau ada kiai dulu nggak tahu, Habib-habib dulu yang mereka tahu dia sebagai cucu Nabi berdasarkan pengetahuan dia itu, ya, bukan berdasarkan penelitian, maka orang-orang di masa sebelum penelitian ini yu'fa anhu, dimaafkan. Jadi kalau ada orang yang membawa-bawa nama kiai zaman dulu, karena kiai itu mengakui, itu dianggap kiai kena tipu, bukan kiai peneliti. Jadi nggak masalah, kiai itu nggak berdosa, kena tipu, begitu, Bang. Silakan. Terima kasih penjelasannya ya, Al-Fakir. Terima kasih penjelasan seperti itu. Tapi kesimpulannya satu hal, kami tetap pengen tidak ada gaduh-gaduh lagi. Mari bareng-bareng bersama, gitu intinya ya. Jadi Saya polemik minta satu hal aja sama kaum muslimin semuanya, Bang Bang. sebetulnya semua Ya, sebentar. apa Bang ya? Jojo, Miris saya minta- kan merasakan ini udah Bang Jojo. lama gitu. Ya sebentar, Bang Jojo. Udah paham maksud panjenengan? Saya minta kepada panjenengan dan seluruh kaum muslimin di Indonesia untuk memaksa kaum Habib, ya, agar pengurus nasab mereka yang sudah bertanda tangan nasab mereka sebagai cucu Nabi untuk bertanggung jawab dengan ilmiah, untuk memperlihatkan kitab yang lebih tua dari abad 9 sebelum Ali As-Sakran mengakui mereka sebagai keturunan Nabi. Kalau tidak sanggup, inilah penyebab pecah belah umat. Kenapa? Karena mereka ngaku-ngaku cucu Nabi dari zaman dulu, ya, tapi merasa paling sahih nasabnya dari Ahlul Bait. Mereka dulu-dulu menafikan nasab-nasab non Ba'alawi. Mereka menafikan nasab kami.
Mereka bawa nasab kami sebagai keluarga mereka untuk framing. Marga saya Al-Qushasyi. Di dalam kitab mereka ada marga Al-Qushasyi. Marga Al-Jailani pun ada di dalam kitab mereka. Tujuannya apa? Ketika ada orang yang mengakui, saya ini zuriat Nabi min kabilah Al-Qushasyi, apa dia bilang? Palsu, karena marga kami Al-Qushasyi nggak ada nama bapak kau di situ. Itu tujuan mereka. Maka ya, yang membuat kitab Bughiyatul Mustashidin juga penipu dia. Kenapa penipu? Dia mengarang kitab Syamsul Zahirah dan mengklaim Sultan Syarif Hasanuddin Aceh, Sultan Syarif Hasim Jamaluddin di Aceh diklaim sebagai keluarga dari Jamalul Lail. Lalu ulama hebat Aceh namanya Tengku C di Anjung diklaim sebagai dari keluarga Balfaqih. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Belum lagi nasab Wali Songo ke atas. Jadi saya sampaikan kepada kaum muslimin, tuntut rombongan Habib-Habib yang udah menandatangani nasab Habib-Habib yang sekarang beredar sampai banyak melakukan narasi-narasi jahat, ya, melakukan tindakan-tindakan asusila, ya, mengecrot anak-anak santri, membawa-bawa sebagai juriat Nabi berkah dan lain sebagainya, menyesatkan kaum muslimin dengan mengatakan bahwa kami adalah nggak percaya kami murtad, nggak percaya mereka sebagai keturunan Nabi murtad, segala macam. Itu Habib-Habib yang tanda tangan, wajib kita tuntut untuk memberikan datanya. Itu wajib. Jangan bawa-bawa orang lain yang nggak mengetahui siapa mereka. Mana mereka dari sejak awal polemik nasab, ya, membuktikan data, nggak pernah nongol mereka. Mereka sengaja diam agar mereka dianggap sebagai tetap juriat Nabi yang sabar. Padahal mereka diam itu karena mereka nggak punya data. Mereka nggak punya silsilah keturunan yang benar-benar terverifikasi sebelum abad 9 Hijriah. Bahkan Asy-Syatiri mengakui kalau mereka sebelum abad 9 Hijriah tidak pernah syuhrah wal istifadah sebagai juriat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Paham? Silakan. Tapi gini, Tengku, solusi untuk menyudahi perseteruan ini solusinya bagaimana ini? DNA kah atau bagaimana? Karena sampai sekarang juga beliau belum bisa DNA gitu. Itu sebetulnya juga DNA-nya udah ketahuan nggak mau taslim, masih aja menolak DNA. Dulu Habib yang namanya Rizik Syihab teriak-teriak, kalian jangan ngaku cucu Nabi, kami doang cucu Nabi, yang lain bahlul semua, palsu semua. Siapapun yang mengaku cucu Nabi wajib verifikasi dari kitab-kitab nasab. Itu kata Habib Rizik. Ya, wajib tes DNA. Jangan nanti DNA Nabi kemana, DNA dia kemana. Seakan-akan mereka benar cucu Nabi. Begitu ketahuan DNA-nya mereka itu DNA haplogrup G, langsung berubah fatwa oleh anak menantunya yang mengatakan haram pakai DNA. Coba kalau DNA mereka itu J1. Selokan sana ada nggak? Gitu. Ya, jadi solusinya yang terbaik, Bang, seluruh kaum muslimin demo. Seluruh kaum muslimin dari mulai Aceh, mulai Jawa Timur, Jawa Barat, seluruh Indonesia demo meminta kepada pemerintah dan meminta kepada rabithah mereka untuk bertanggung jawab atas pengakuannya sebagai keturunan Nabi di Indonesia ini dengan membawa data yang lebih tua dari abad 9 Hijriah sebagai keluarga Ba'alawi dari Babirbat. Jangan ngaku Ba'alawi dulu, verifikasi apakah Muhammad Said Mirbad benar sebagai cucunya Alwi bin Abdullah bin Ahmad bin Isa. Jangan dulu ke Abdullah, jangan dulu ke Abdullah minta verifikasinya. Verifikasi dulu dari mulai Muhammad Said Mirbad, benarkah dia ini cucunya Alwi? Karena tidak ada satu pun naskah
yang membuktikan Alwi bin Abdullah bin Ahmad bin Isa mempunyai keturunan sampai Muhammad Said Mirbad. Saya buktikan. Di dalam pengakuan mereka, Alwi punya anak Muhammad, betul? Muhammad ini lahir 6 tahun setelah bapaknya yang bernama Alwi meninggal dunia. Satu. Perhatikan teman-teman. Mungkinkah Alwi punya anak 6 tahun setelah dia meninggal? Jawab. Mungkin nggak? Aneh dong. Aneh dong. Bukan lagi aneh, aneh tapi culun ini mah. Bukan aneh lagi, aneh tapi culun. Nih. Nasab kok nggak pernah naik-naik kelas, tinggal kelas mulu. Itu nasab idiot namanya kalau tinggal kelas mulu nggak naik-naik. Paham? Teriaknya nasab kami adalah nasab yang paling sahih dari semua ahlul bait Nabi. Pret. Sahih ditanya kitab nasab kagak ada. Sahih kentut. Ya. Gitu teman-teman. Verifikasi. Verifikasi. Minta verifikasi mereka. Kalau mereka jurian Nabi berdasarkan data, bukan asumsi, bukan katanya-katanya, pakai data. Cari data nenek moyang kau yang lebih tua dari abad 9 Hijriah. Jelas tidak? Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar, takbir. Kapan demo Tengku? Ayo berangkat. Ayo rame-rame kita demo. Dari Demo dengan sportif, jangan anarkis. Demo kita minta. Dahsyat Tengku Kari malam ni berapi-api ya, semangat, Masya Allah, semangat betul lah Tengku Kari. Betul-betul. Diskusi masalah apa ini, Bang? Diskusi, baca dong. Emang nggak bisa baca? Pak Mirbad. Oh, masalah nasab. Bukan, nasib. Oh, nasib. Emang gak ada Masalah kerjaan nasib. lain ya, Bang, selain nasab nasib itu? Bang, kalau masih Ya, kamu masih kerja aja. kelaparan, jangan naik ke sini, Bang. Cari makan dulu. Kalau kamu bukan naik bangsat, cari makan dulu. Di sini Yang tempatnya orang naik kenyang. ke sini yang nasibnya udah kayak saya, udah aktif ya, nggak lapar. Assalamualaikum Pak Ustadz Tengku. Semangat. Waalaikumsalam warahmatullah. Jenengan sangat ini apa namanya sangat mengedukasi Pak Tengku. Semangat. Itu tappingan di bawah itu orang mendukung jenengan ya. Alhamdulillah. Terima kasih. Kalau saya itu nggak cari pendukung, saya hanya menyampaikan kebenaran dari apa yang saya teliti. Saya buat tesis bukan untuk menang, tapi saya buat tesis untuk dapat dikalahkan oleh yang mengaku-ngaku cucu Nabi dari kalangan Mirbad ngaku Ba'alwi. Itu target saya. Tapi selama mereka tidak mampu menjawab, tunjukkan kitab yang lebih tua dari abad 9 Hijriah. Bisa abad 8, bisa abad 7, bisa abad 6, ya, yang menyebutkan bahwa Alwi punya anak cucu sampai Muhammad Said Mirbad. Saya taslim kalau bisa ditunjukkan. Oke? Gimana Gus Jaini? Sini dong, mampir sini ya. Gus Jaini juga udah bingung dia. Gimana pejuang? Silakan. Alangkah baiknya kalau menurut saya memang Ustadz Nahnu udah mempelajari dan sudah menemukan perspektif Ustadz Nahnu. Alangkah baiknya menurut saya tabayun dulu sama orang yang bersangkutan itu. Siapa tahu ada data yang lebih detail lagi yang mungkin belum Ustadz Nahnu temukan. Gitu. Jangan dipotong dulu biar ini. Nah, Ini Bang jadi Pejuang. kan, Kan tabayanu itu tabayun, perjelas. Perjelas itu nggak perlu nanya sama pembegal. Dengan adanya kitab-kitab nasab, ya, itulah menjadi alat tabayun. Jadi kalau abang menyangka tabayun itu
untuk tanya kepada orang langsung itu tidak ada di dalam undang-undang kanun. Tabayun itu kepada hujah, baru tabayun. Ada nggak hujah gitu kan? Makanya dalam mahkamah orang yang mengaku-ngaku dimintain bukti, ya, orang yang menafikan atau menuduh dimintain samin, sumpah. Gitu loh. Dimintain yamina. Yamin itu sumpah. Jadi yang ngaku cucu Nabi wajib menampakkan bukti, yang menuduh diminta, yang menuduh palsu diminta sumpah sebenarnya. Tapi kami nggak main sumpah. Kami main data. Kami meneliti dan menemukan bahwa mereka sama sekali nggak punya data yang lebih tua dari abad 9. Semua putar udah kayak gasing dari abad 9. Dan ulama-ulama di abad 10, 11, 12, 13 sampai sekarang semua mereka kena prank, kena tipu daripada Al-Burqatul Muthiqah Ali As-Sakran wa man tabi'ahu wa man ahabbahu, dengan orang yang mengikutinya dan yang mencintainya. Begitu, Pak.